Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para guru hebat dan juga para siswa hebat? Pada video kali ini saya akan memberikan materi video mengenai renang gaya bebas. Agar kalian dapat memahami bagaimana cara untuk melakukan renang gaya bebas, tonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan di skip ya. Semoga video ini bermanfaat. Langsung aja kita saksikan videonya. Renang merupakan salah satu olahraga yang digemari banyak orang. Olahraga ini dapat menjadi sarana mengisi aktivitas positif dan rekreasi. Selain menyenangkan, renang memiliki manfaat bagi kesehatan. Renang termasuk cabang olahraga yang memberikan banyak manfaat. Renang dapat meningkatkan kebugaran dan rasa percaya diri. Pada pelajaran ini, kamu akan mempelajari gerak dasar renang gaya bebas. Kamu juga akan membahas dasar-dasar keselamatan di air. Simaklah materi ini dengan sungguh-sungguh. Jangan di skip, tonton dari awal sampai akhir. Manfaat renang gaya bebas. Renang gaya bebas memiliki banyak manfaat. Apa sajakah manfaatnya? Manfaat renang gaya bebas sebagai berikut. Yang pertama, menambah tinggi badan. Yang kedua, melatih otot-otot tubuh. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, memperkuat pernapasan. Yang kelima, melatih kerja otak. Dan yang keenam, membentuk postur tubuh ideal. Oke, kita akan masuk ke gerak dasar renang gaya bebas. Apa yang dimaksud dengan renang? Ada yang tahu? Ya, renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Salah satu gaya dalam renang adalah gaya bebas yang akan kita pelajari pada video kali ini. Ada beberapa gerakan yang akan kalian pelajari pada video kali ini. Yang pertama itu adalah gerakan meluncur pada renang gaya bebas, gerakan tungkai, gerakan lengan, pengambilan napas, dan juga rangkaian gerak renang gaya bebas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah meluncur pada renang gaya bebas. Meluncur sering dilakukan ketika bermain air di kolam renang. Bagaimana caranya? Saat meluncur, posisi badan mengapung di permukaan air, kedua lengan dalam posisi lurus ke depan. Sementara kedua kaki atau tungkai lurus ke belakang. Dengan menggerakkan badan, kamu mampu meluncur. Oke, kalian bisa lihat gerakannya pada gambar yang ada di atas ya. Dari gerakan berdiri, lalu kaki menempel di tembok kolam, dan ditendang ke depan, lakukan gerakan luncuran. Oke. Gerakan meluncur dapat dilakukan secara sendiri, yang ada video yang di atas itu ya, atau dengan bantuan alat. Alat yang dapat digunakan ialah papan pelampung. Oke, kita akan coba bahas meluncur tanpa alat bantu. Nah, di sini kalian bisa lihat pada gambar gerakannya ya. Langkah-langkah gerakannya, yang pertama itu sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Yang kedua, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan, pandangan tertuju pada air kolam renang. Yang ketiga, tolakkan kaki pada dinding kolam hingga meluncur. Yang keempat, saat meluncur, kedua lengan, badan, dan kaki lurus sejajar permukaan air, seperti yang kalian lihat pada gambar ya. Oke, yang kedua, meluncur dengan bantuan alat. Nah, di sini kalian bisa lihat pada gambar yang dipegang itu adalah papan pelampung atau papan luncurnya ya. Langkah gerakannya. Yang pertama, sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Satu kaki ditekuk ke belakang dan berpijak pada dinding kolam. Yang kedua, badan dibungkukkan ke depan. Kedua tangan dijulurkan lurus ke depan sambil memegang papan seluncur. Pandangan tertuju ke bawah. Yang ketiga, lakukan tolakan kaki pada dinding kolam hingga posisi badan meluncur. Saat meluncur, posisi badan dalam keadaan lurus sejajar permukaan air. Jangan lupa ya,
lurus sejajar permukaan air. Oke, lanjut aja. Yang kedua adalah gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Nah, di sini kalian bisa lihat pada gambar atau GIF ya. Di sini gerakan kakinya yaitu naik turun secara bergantian kanan dan kiri dan terpusat pada pangkal paha. Nah, di sini juga bisa kalian lakukan dengan cara memegang dinding dari kolam renang. Langkah-langkah gerakannya. Yang pertama, masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Yang kedua, berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Yang ketiga, saat lengan berpegangan, posisi badan telungkup sejajar permukaan air. Yang keempat, kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki atau pangkal paha. Ya, jadi pusatnya itu, pergerakannya itu ada di pangkal paha. Oke, baik, yang ketiga adalah gerakan lengan pada renang gaya bebas. Nah, kalian di sini bisa lihat pada gambar ya. Ini posisi badannya itu siswa berdiri dan hanya melakukan gerakan lengannya saja. Nah, pada gambar kedua di sini kalian bisa lihat cara melakukan gerakan ayunan pada lengannya. Oke, langkah-langkah gerakannya. Yang pertama, masuklah kolam renang, sikap badan berdiri di dalam kolam. Yang kedua, bungkukkan badan sejajar permukaan air. Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Yang ketiga, tarik lengan kiri ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan air. Ayunkan tangan kiri ke depan. Yang keempat, ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri. Yang kelima, angkat lengan kanan keluar dari permukaan air, ayunkan lengan kanan ke depan. Yang keenam, lakukan pergerakan secara berulang-ulang. Jadi kalian bisa lihat pada gambar yang pertama ya. Itu gerakan tangan kanannya lurus, tangan kirinya juga lurus ke belakang. Ketika tangan kiri hendak keluar dari permukaan air, tangan kanan mengayuh masuk ke dalam air ya. Ketika tangan kiri hendak masuk dan meluruskan tangan kiri ke permukaan air, tangan kanan segera berada pada belakang tubuh kalian ya. Dan itu gerakannya memutar seperti kalian lihat pada gambar yang kedua ya, yang begitu. Kalian bisa lihat gerakannya bergantian kanan dan kiri ya. Oke, baik, yang keempat, pengambilan napas pada renang gaya bebas. Cara bernapas saat berenang tidak sama ketika kamu bernapas di darat. Saat berenang, kamu bernapas menggunakan mulut. Nah, di sini kamu bisa lihat pada gambar ya. Nah, yang dilingkari ini adalah proses pengambilan napas pada mulut ya. Nomor 1, keadaan mulut masih dalam air. Nomor 2, keadaan mulut ingin naik ke permukaan air. Yang ketiga, keadaan mulut sudah naik di atas permukaan air. Nah, yang keempat ini mulutnya sudah naik di atas permukaan air. Jadi kamu bisa mengambil nafas ya di nomor 4. Oke, langkah-langkah gerakannya. Miringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Pengambilan napas dilakukan pada akhir gerakan menarik. Sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Yang ketiga, masukkan kepala ke dalam air, kemudian hembuskan nafas melalui mulut. Udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan nafas. Nah, di sini bisa kamu lihat pada gambar ya. Yang di lingkari merah itu adalah bagaimana proses untuk pengambilan nafas pada mulutnya. Oke, ya kita lanjut. Oke, baik, yang kelima, rangkaian gerakan renang gaya bebas. Nah, di sini kalian bisa lihat pada gambar ya gerakannya. Tangan kanan seluruh ke depan, tangan kiri hendak keluar. Jika tangan kiri hendak keluar, tangan kanan sudah mengayuh dalam air ya. Jadi secara bergantian, tangan kirinya yang lurus ke depan, tangan kanan mengayuh hendak keluar, dan seterusnya begitu bergantian. Nah, ini kalian bisa lihat pada gambar nomor 2 ini gerakannya ya. Gerakan mengayuh kanan dan kiri bergantian, lalu gerakan ayunan kaki, dan juga lihat saat dia mengambil nafas. Itu saat mengambil nafas itu terjadi pada ayunan terakhir tangan kanan
dan tangan kirinya lurus, ya. Langkah-langkah gerakannya. Yang pertama, lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan. Kedua, tarik kepala ke atas, siku ditekuk sedikit. Luruskan kepala di atas permukaan air. Pada saat ini, lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan. Yang ketiga, ketika lengan kanan lurus ke depan, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan, yaitu mengayuh, ya. Yang keempat, lakukan pengambilan nafas, lakukan pengambilan nafas pada renang gaya bebas. Yang kelima, lakukan latihan secara berulang-ulang. Ya, gerakan ini tidak dilakukan secara berulang-ulang, ini kamu akan kesulitan untuk melakukan gerakan ini. Jadi butuh pengulangan yang cukup banyak, ya, untuk melatih gerakan renang gaya bebas. Oke, selanjutnya pembelajaran gerak dasar renang gaya bebas sudah kalian pelajari. Pada pembelajaran renang, faktor keselamatan dan keamanan sangat penting. Kalian harus menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam pembelajaran renang. Sikap ini juga perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya ada dasar-dasar keselamatan di air. Yang pertama itu adalah aturan yang berlaku di kolam renang. Yang kedua adalah etika ketika kamu berada di kolam renang. Oke, yang kita bahas adalah aturannya. Aturan yang berlaku di kolam renang. Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum berenang. Ini wajib dan harus dilakukan oleh setiap siswa atau orang yang ingin melakukan renang. Ya, tujuannya apa? Menghindarkan diri dari bahaya cedera atau kram saat berenang. Yang kedua, setelah pemanasan, duduklah di tepi kolam renang. Masukkan kedua kaki di dalam air. Basahilah seluruh tubuh. Jadi jangan tiba-tiba habis pemanasan langsung aja lompat ke lompat ke kolam, jangan, ya. Jadi tubuh itu butuh adaptasi, oke? Yang ketiga, hindarkan diri dari kegiatan berlari-lari di pinggir kolam renang. Ini jangan kalian lakukan di kolam renang. Kenapa? Karena kolam renang itu sudah pasti banyak air dan licin. Jika kalian berlari takutnya kepleset, ya. Yang keempat, jika memiliki penyakit menular sebaiknya tidak berlatih berenang. Nah, ini perlu kalian waspadai, ya. Jika kalian memiliki penyakit menular, sebaiknya kalian tidak melakukan aktivitas renang. Yang kelima, gunakan pakaian renang ketika berlatih berenang di kolam renang. Nah, ini masih banyak masyarakat yang menggunakan pakaian biasa, bahkan kadang menggunakan kaos yang tebal dan celana levis untuk berenang. Nah, ini jangan sampai diikuti, ya. Yang keenam, patuhi petunjuk dan instruksi yang diberikan pelatih atau guru. Nah, jadi kalau kamu punya pendamping atau instruktur seperti misalkan pelatih atau guru, patuhi petunjuk atau instruksi yang diberikan, ya. Jangan tiba-tiba sendiri aja berenang, oke? Yang kedua yang kita bahas adalah etika di kolam renang. Nah, di dalam kolam renang juga punya etika, ini tidak sembarangan, ya. Etika berkaitan dengan faktor moral. Faktor ini harus kamu perhatikan ketika berada dimanapun. Kamu harus memiliki etika yang baik dimanapun berada. Begitu pula ketika berada di kolam renang. Kamu harus memperhatikan etika yang berlaku. Dengan begitu, kamu dan orang lain merasa nyaman saat berenang. Kamu juga harus memelihara kebersihan di sekitar kolam renang. Kolam renang merupakan fasilitas publik yang dimanfaatkan masyarakat umum. Sebagai pengguna, kamu harus turut serta dalam pemeliharaannya. Salah satu caranya dengan menjaga kebersihan kolam renang. Meskipun pengelola kolam renang memiliki petugas kebersihan, kamu harus menjaga kebersihan. Contohnya apa? Membuang sampah di tempat sampah, menyimpan pakaian ganti pada tempat yang disediakan, dan tidak mengotori air kolam renang. Seperti apa? Misalkan habis makan, masih mengunyah, tiba-tiba berenang aja, kan biasanya sisa makanan itu akan tersebar di kolam renang. Jangan sampai seperti itu, oke? Oke, baik. Demikianlah materi PJK pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh setiap siswa dan juga para penonton video ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara like, subscribe, share, dan komen pada video ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.